Ya, sekali lagi saya berdoa dan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang atau satu apapun dan tetap ya harus jaga kondisi badan. Ya. Yang berikutnya ya selamat ya Hari Raya Kemerdekaan RI ya. Walaupun tidak bisa kita rayakan secara offline, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk meneladani jiwa dan semangat dari para pahlawan kita yang telah gugur ya, sehingga Anda tetap semangat ya. Salah satunya bisa mengikuti dengan cara mengikuti kuliah proses manufaktur ini secara online. Sebelum saya ke materi yang sebenarnya ya, yaitu terkait dengan optimasi proses permesinan, ada beberapa hal seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahasan terkait dengan optimasi proses permesinan. Ya, ya, oke, ya bisa kelihatan ya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Kalau kita sudah mau membuat produk, kita sudah tahu gambar tekniknya. Jadi kita sudah tahu ya ada gambar teknik produk. Kemudian di situ ada keterangan bahannya terbuat dari apa. Maka dari gambar teknik produk atau mungkin yang digambar itu komponen mesin, ya. Jadi sudah ada bentuk dan ukuran benda ya yang sudah lengkap, itu kan gambar teknik, ada ukurannya berapa, panjangnya, dimensinya dan sebagainya. Maka produk tersebut yang digambar atau komponen tersebut yang digambar itu kita bisa, oh ini kira-kira proses ya yang dijalani adalah seperti ini. Maka ini kita bisa merencanakan langkah pengerjaan dengan urutan yang baik. Misalkan kita tahu gambar poros, oh ini berarti dengan mesin bubut nih, kira-kira itu ya. Nah kemudian jika kita sudah tahu jenis proses dan mesin yang sudah ditentukan, jadi kita tahu gambar tekniknya, dimensinya berapa, sudah ada di gambar tersebut, terus ada keterangan materialnya, maka yang pertama adalah kita sebagai engineer harus tahu, oh ini kira-kira bisa dikerjakan dengan mesin bubut. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau kita sudah tahu jenis prosesnya, kita bisa menentukan mesin perkakasnya tadi. Oh ya ini berarti proses pembubutan. Oh ya ini mesinnya mesin bubut. Kemudian apa? Kita sebenarnya bisa menentukan jenis pahat yang digunakan. Oh ini kira-kira dengan pahat ini ya. Misalkan ada kotak, ada lubang, itu. Oh ini kira-kira dengan diameter ini karena di gambar itu diameternya sekian. Nah, ini. Nah, bentuk, dimensi, dan jenis material pahat perlu dipilih. Jadi pertama urutan prosesnya, mesinnya, prosesnya seperti apa, kemudian proses tersebut dilakukan oleh mesin apa, kemudian setelah itu, kita bisa menentukan pahatnya. Nah itu, maksudnya itu gitu ya. Jadi dari gambar itu bisa kita lari ke situ ya. Pertama, oh pekerjaan ini prosesnya adalah ini. Oh ini bisa proses ini bisa dilakukan oleh mesin ini. Oh ini pahatnya yang dipakai adalah pahat yang jenis ini dan sebagainya. Sehingga akan diperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Ya, apa keinginannya? Yaitu kemudahan proses menghasilkan gram. Gram itu scrap ya, bukan gram itu marah gitu ya. Gram itu scrap atau tatal atau waste ya, sampah gitu kan. Jadi tujuannya kan supaya proses penghasilan scrap, gram atau tatal itu kan cepat. Ya gaya pemotongannya kecil serta diperoleh kehalusan permukaan dan keletihan dari produk. Maka dari situ apa? Kita bisa menentukan kondisi pemotongannya. Kondisi pemotongan kemarin sudah saya beritahu ada kedalaman pemotongannya, ada cutting speed, ada fitting speed. Itu namanya kondisi pemotongan. Serta apakah diperlukan pendingin atau tidak, itu kondisi pemotongan. Supaya ini tadi tujuannya ya. Ya.
Nah, kenapa? Ya, karena sekali lagi kita buat produk itu tujuannya adalah ongkos. Ongkosnya apa? Kalau bisa minimal. Kemudian cepat, ya, kecepatan, ya produksi supaya bisa memenuhi pesanan untuk mencapai keuntungan yang paling besar. Jadi pengennya kita itu kan ya idealnya kan ongkosnya paling rendah. Ya, kemudian cepat dalam memproduksi barang. Kemudian apa? Untung. Nah, itu sifat serakah manusia kan kira-kira seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi, hampir semua jenis mesin perkakas menggunakan sistem yang otomatis ya, misalkan CNC ya, Computer Numerically Control ya. Jadi diprogram lah. Bahkan mesin CNC itu sekarang ya banyak yang tidak hanya diprogram saja, tapi apa? Penggantian pahatnya, automatic tool changer, itu secara otomatis. Jadi kalau bikin produk yang sulit itu kan tidak menutup kemungkinan penggunaan pahatnya tidak hanya satu, ya banyak ya. Itu bisa secara otomatis ya. Di situ di mesin tersebut ada banyak pahat. Kemudian apa? Yang berikutnya APC, Automatic Pallet Changer. Memungkinkan juga pengambilan benda kerja, pemasukan benda kerja itu dilakukan secara otomatis ya, automatic pallet changer ya. Jadi penggantian benda kerja kalau mass production kalau diganti secara manual itu kan masang terus bongkar, masang, bongkar itu kan cukup memakan waktu ya kalau mass production ya. Produksinya 1 juta tapi masangnya masih manual dan sebagainya itu kan ya sebenarnya waste juga kan ya, waktu yang terbuang ya. Nah, itu ada sistem mesin CNC yang sudah otomatis ya masang benda kerjanya dan sebagainya. Sangat 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 memungkinkan ini bahkan di dunia industri ya kebanyakan kalau yang manufaktur itu sudah menggunakan yang ini ya APC. Dalam optimasi kondisi permesinan diperlukan suatu algoritma. Apa algoritma? Yaitu urutan langkah logik yang menggunakan suatu model matematis untuk menghitung harga yang optimal bagi variabel proses permesinan sehingga tujuan proses permesinan dapat dipenuhi. Tujuan proses permesinan itu apa? Yang tadi saya sampaikan pada paragraf terakhir. Ongkos, kecepatan produksi serta keuntungan yang maksimal. Ya, ini sudah ada ya, di sini tujuannya ya ini ya, ongkos produksi yang rendah sehingga harga produk murah, kecepatan produksi yang paling tinggi sehingga bisa memenuhi konsumen ya, deadline konsumen. Setelah apa? Keuntungannya jalur itu paling gede itu ya sifat serakah manusia kan kayak gitu. Nah, tujuan proses memproduksi optimasi itu seperti ini. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Faktor-faktor yang berpengaruh adalah yang pertama faktor yang dilihat secara teknis. Faktor yang dilihat secara teknis, ya mesin yang dipakai itu apa, ya kemudian jenis pahat yang digunakan, di geometrinya, material pahatnya, kemudian kondisi pemotongan, ada feeding, ya speed, ada cutting speed, ada deep of cut, ya ada feeding speed itu F, ada cutting speed itu C atau V, ada yang deep of cut. Itu faktor-faktor teknis. Kalau dilihat dari faktor kecepatan waktu produksi, ya mesin juga, mesin yang dipakai itu apa? Menetapkan mesin yang dipakai sama. Ya, supaya bisa cepat, ada nggak alat bantunya, jig and fixture-nya? Jig and fixture-nya ada nggak? Ya, supaya mempercepat. Kemudian jenis pahat yang digunakan ya, itu seperti apa ya jenis pahat yang digunakan? Itu untuk mempercepat waktu produksi. Kemudian yang ketiga ya, faktor-faktor ongkos ya, faktor waktu produksi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara tertentu adalah merupakan variabel yang penting. Ongkos ya, tidak hanya ongkos bahan bakunya, tapi ongkos produksi. Tidak hanya raw materialnya, bahannya bakunya berapa sih?
tapi ongkos produksi, ya. Bagaimana meminimalisir ongkos produksi? Berarti waktu untuk produksi itu kalau bisa secepat mungkin, ya, supaya ini tadi kecepatan produksi paling tinggi. Nah, itu yang akan kita bahas di optimasi proses permesinan, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari komponen waktu produksi itu dapat dibagi menjadi dua, ya. Ada waktu yang memang dipengaruhi oleh variabel proses, ya, dan ada waktu yang tidak dipengaruhi oleh variabel proses atau waktu bebas atau waktu non produktif. Sebenarnya waktu bebas ini waktunya tetap biasanya ada, tapi tidak berpengaruh. Kalau bisa memang waktu bebas itu dipersingkat, ya, karena ini tidak produktif, ya. Waktu bebas itu apa saja? Ntar akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, waktu yang dipengaruhi oleh variabel proses, ya. Yang pertama adalah kemarin, ya, Anda sebenarnya sudah belajar menghitung cutting time, TC, ya. Cutting time itu TC. TC adalah LT per VF, ya, kemarin sudah dijelaskan, ya. Ini per produk, ya. Ini satuannya per unit, ya, per unit produk, ya. TC adalah waktu pemotongan sesungguhnya, LT adalah panjang permesinan, LT kemarin, ya, sudah saya sampaikan LT sama dengan LW, LN plus LV, ya, kemarin sudah ada, ya, LT itu apa. Kemudian ada VF, ya, kecepatan makan atau feeding speed, ya. Ya. Kemudian mohon maaf, ya, ini kurang ke atas ini. Jadi N itu putaran poros, ya. Ini F adalah gerak makan. Mohon maaf, ya, sekali lagi ini jangan diterima mentah-mentah. N itu ke atas, yaitu putaran poros. F itu yang ke N, itu, ya, gerak makan itu ini. Oke, itu waktu yang dipengaruhi variabel proses. Ada cutting time, ya, waktu pemotongan sesungguhnya. Selain ada cutting time, ada waktu penggantian pahat yang B. Nah, itu. Waktu penggantian pahat rata-rata. Ya. Itu TD TC per T. TD itu apa? Waktu penggantian atau permesinan pahat. Kalau misalkan satuannya menit, ya, menit. Kemudian T adalah umur pahat. Kemarin sebenarnya Anda sudah mulai belajar menghitung T. Ya, ini kan ada kaitannya. TC, kemarin Anda sudah belajar menghitung TC. Dan ini juga ada TC di sini. Jadi TC itu dipakai untuk ini, menghitung ini. Nah, ini waktu penggantian rata-rata pahat adalah sama dengan TD kalikan TC per T. Nah, kalau memakai mesin CNC dengan kontrol NC, maka dianggap bahwa TD TC per T itu 0. Jadi waktu penggantian pahat rata-rata itu 0. Kenapa? Karena dilakukan oleh APC maupun ATC seperti tadi saya sampaikan. Automatic tool changer. Jadi otomatis, sehingga dianggap bahwa TD TC itu sama dengan 0. Itu bisa diaplikasikan kalau memakai mesin CNC yang kontrolnya pakai NC control. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini kan ada waktu yang dipengaruhi variabel proses, ada TC, kemudian ada TD, TC per T, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah waktu variabel bebas, ya, non produktif. Waktu variabel bebas atau waktu bebas. Kalau ini adalah variabel proses, ya. Apa saja? Nah, okay. Waktu bebas atau non produktif itu istilahnya TA, ya, auxiliary time, waktu non produktif. Itu apa? Yaitu waktu untuk loading. Jadi kalau kita mau menjalankan mesin, terutama yang manual, itu kan harus masang benda kerjanya. Itu TLW, ya, pemasangan benda kerja. Oke. Kemudian TAT itu apa? Waktu penyiapan. Jadi kalau misalkan benda kerjanya sudah dipasang, pahat itu kan tidak boleh menyentuh benda kerja.
Jadi harus punya jarak. Nah, kemarin kan ada jarak ya. Kemarin itu Anda ya diameternya 20 radiusnya pada soal kan 22,5, banyak yang menulis Anda itu LN dan LV-nya 23. Itu berarti ada setengah mili untuk aman. Nah, itu waktu penyiapan, waktu yang diperlukan untuk membawa gerakan pahat. Ya, jadi tidak boleh mengenai benda kerja secara langsung, harus ada waktu ini penyiapan, yaitu waktu yang diperlukan untuk membawa. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, yang penting aman. Ya, jadi tidak boleh langsung mengenai benda kerja, pasti ini di luar benda kerja TAT. Nah, itu waktu yang diperlukan sebelum mengenai benda kerja itu TAT. Nah, oke ya, clear ya. Kemudian TRT itu kalau sudah mengerjakan benda kerja, itu pahat kan harus diposisikan ke posisi awal. Ya, posisi awal pahat itu berada, itu TRT. Jadi ada TAT, lawannya adalah TRT. TLW lawannya adalah unloading. Jadi waktu pengambilan produk, kalau sudah jadi, sudah dikerjakan, kan tentunya harus diambil. Nah, ini TUW. Kemudian ada waktu non bebas itu ada istilah TS per N. TS per N itu apa? Bagian dari waktu penyiapan mesin, ya, fixture and attachment, termasuk jig and fixture, dibagi rata untuk sejumlah produk yang direncanakan. Kalau misalkan ada 1.000, ya berarti N-nya adalah 1.000, lot sizing-nya berapa, gitu ya. Ya, penyiapan, misalkan kan nyiap kayak pahat, nyiap kayak ini waktu penyiapannya berapa sih? Ini bukan berarti TAT ya, TAT itu beda, sudah disiapkan, tapi pahat ketika mau mengerjakan itu kan bergerak dari kondisi sebelum ke kondisi sudah. Jadi yang TAT dengan TS itu beda, ya beda ya. Oke, ini untuk satu serial produksi, misalkan bikin casing HP 1.000, berarti ya ini dibagi 1.000 berapa? Kan ada persiapannya tuh, ya. Jadi beda ya antara TAT dan dengan TS per N. Ya. Itu kalau dilihat dari komponen waktu bebas. Ya. Nah, kemudian waktu permesinan per produk rata-rata berarti waktu totalnya berapa? Ini machining time. Ya, TM itu machining time. Machining time adalah T auxiliary time yang tadi TA, yaitu apa? Waktu yang variabel yang bebas. Jadi ada loading, unloading, ada TAT, TRT, ditambah TC, cutting time, ditambah TD, TC per T. Ini saya kurang lengkap ini ya. TD, TC per T. Ini T besar ya, per T besar. Seperti yang tadi ini. TD, TC per T itu yang ini, ya ini. Jadi TM itu sama dengan TC ditambah TD, TC per T ditambah TA. TA-nya apa ini? Ya, ya itu tolong jangan ditelan mentah-mentah ini ya. Kok nggak kelihatan ini? Oke, bentar. Ya. Nah ini ya sudah kelihatan. Ini TM sama dengan TA, TC, TD, TC. Ini satuannya per produk. Jadi waktu total yang dibutuhkan permesinan ya, baik waktu produktif maupun non produktif itu ini. Ya. Kemudian bagaimana supaya optimal? Kan kita kan membahasnya kan optimasi. Ya, memperkecil waktu non produktifnya, TA-nya. Misalkan dengan menggunakan perkakas pembantu. Kemudian dengan menggunakan automatic checker, jadi cek yang secara otomatis. Memperbaiki cara kerja ya bagi yang sedang berjalan gitu. Kemudian cara optimasi yang berikutnya adalah karena ini yang TA. Yang TC bagaimana? Menurunkan waktu pemotongan. Misalkan dengan melihat kondisi pemotongan, misalkan cutting speed-nya tinggi, V-nya. Deep of cut-nya ya ditinggikan ya. Feeding speed-nya ditinggikan, tapi kan tidak serta-merta kita meninggikan semuanya, baik cutting speed, feeding speed, atau deep of cut. Ya ini tentunya akan bersinggungan, ya berbatasan dengan
di tas ya, tidak boleh sembrono ya. Tapi kalau memungkinkan ya ini ya waktu pemotongan menurunkannya dengan cara ini tadi, kecepatan makannya atau feeding speed-nya, kecepatan cutting speed-nya, kemudian mempertebal atau menaikkan gerak pemakanan atau dip of cut. Nah, kemudian cara optimasi yang ketiga yaitu dengan tadi kan ada TD, TC per T. Nah ini TD-nya bagaimana menyediakan pahat cadangan, memakai jenis pahat sisipan. Kenapa? Karena kalau misalkan pahatnya tidak menggunakan pahat sisipan, ketika pahat tersebut tidak ada cadangan, ya, maka apa? Maka diasah dulu. Maka lebih baik memakai jenis pahat sisipan supaya lebih mudah, gitu ya. Kayak kalau mau membaca pahat sisipan itu dulu di materi tentang pahat itu sudah saya sampaikan insert ya, insert tool ya, yang ada gambarnya pahat yang ujungnya bisa digonta-ganti itu insert tool ya. Ini jenis pahat sisipan. Ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini tolong dipahami ya. Ntar bisa dibaca ya, dipelajari ya materi terkait dengan ini. Ya, ntar akan saya share jawabannya ya beserta ini ya, sudah ada semuanya, serta ini komponen ongkos produksi bisa Anda baca ya untuk menjadi pengetahuan Anda. Ya. Ntar terkait dengan penghitungan